warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Yunita Answari dengan NPM 201110236. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, PGMI kelas D, Fakultas Tarbiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansyah MPD. Di sini saya mengambil judul tentang pemanasan global. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global terjadi ketika gas kecil hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Dampak pemanasan global. Yang pertama yaitu iklim tidak stabil. Dampak-dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Di sini sudah tahu belum apa itu iklim? Apa bedanya iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sinar matahari, suhu, tekanan udara, curah hujan. Dahulu pada tahun 1980 atau 1990-an, iklim begitu mudah diperkirakan. Biasanya pada bulan Oktober sampai Maret. Musim hujan akan terjadi, tapi kini seringkali meleset. Di beberapa daerah kekeringan melanda hebat karena kemarau. Adanya pemanasan global menyebabkan bagian utara dari belahan bumi akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya gunung-gunung es kini mulai mencair sehingga daratan akan menyempit. Tak lagi jumpa es yang mengapung. Yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan di permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-20 cm selama abad ke-20 dan para ilmuwan memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm pada abad ke-21. Apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terendam, seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6 cm permukaan laut. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan mengalami peningkatan ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. Banjir akibat air pasang tidak bisa dihindari lagi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka akan banyak makanan yang dihasilkan. Maka mungkin dari suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan jadi lebih lama. Tapi daerah di belahan bumi lain sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Selanjutnya yang keempat, yaitu gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tidak nyaman, begitupun makhluk hidup lainnya. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan berimigrasi mencari tempat yang sejuk, tumbuhan mengubah arah pertumbuhan mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun,
Makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tidak mampu beradaptasi. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca tidak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Desti Yunita Answari izin undur diri. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.